Halo, selamat pagi bagi teman-teman yang masih nongkrong, yang sudah stay di usaha toko plastik ataupun lagi bergeliat mencari nafkah. Perkenalkan, kami dari Lebak Si Plastik dan kami berposisi di Serang Kabupaten ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan notifikasi, dan juga teman-teman bisa melihat video-video yang lain ya. Jadi di sini tutorial tentang usaha plastik kami buat selengkap mungkin ya, dengan tujuan teman-teman dapat pengalaman sedikit ya dari melihat video-video kami ya. Dan pembahasan kali ini mungkin kita bahas tentang usaha toko plastik yang tanpa modal ya. Jadi memang ada berapa persentase orang-orang yang bisa dagang plastik dengan tanpa modal ya. Tetapi untuk menjalankan usaha plastik tanpa modal mungkin teman-teman harus paham ya. Jadi ada beberapa risiko, ada juga dia kelebihan, dan juga ada juga dia dari sisi kekurangan ya. Dan untuk bisa dagang plastik tanpa modal, teman-teman harus mempunyai beberapa akses ya. Jadi yang pertama mungkin dia akses barang ya, jadi grosir plastiknya ya. Berkata teman-teman harus punya namanya kenalan ataupun saudara ya, yang dia mempunyai usaha toko plastik ya. Dan sebagian besar yang bisa dagang plastik tanpa modal itu biasanya mantan pernah bekerja di grosir plastik ya. Jadi mereka memiliki akses yang cukup luas ya. Yang pertama, mereka kenal dengan bosnya agen plastik. Yang kedua, mereka sudah menguasai namanya sistem penjualan usaha toko plastik ya. Jadi di poin yang pertama tadi masalah akses penyuplai barang ya. Jadi teman-teman itu kalau mau usaha toko plastik tanpa modal ya harus seperti itu ya. Jadi harus punya kenalan ataupun punya saudara lah ya, yang bergerak di bidang usaha toko plastik ya. Jadi agar suplai barang teman-teman itu tidak terkendala ya. Terus masalah dagangnya, jadi untuk masalah dagangnya itu namanya sistem kampas ya. Jadi sistem kampas ini kita langsung suplai barang-barang plastik itu ke toko-toko sembako ataupun ke toko-toko plastik kecil ya. Bisa juga teman-teman itu langsung ke pasar-pasar swalayan ya. Jadi biasanya kalau pasar swalayan dadakan itu barang-barang plastiknya itu dibagikan ya. Jadi pagi-pagi teman datang itu bagikan ke pedagang-pedagang sayur atau pedagang tempe. Pas tutup pasar itu teman-teman baru tagih pembayaran uangnya ya. Jadi dia harga ecer, dan juga teman-teman bisa jual dengan harga cash ya. Tetapi dia berkendala untuk teman-teman suplai barang ke toko-toko plastik kecil ataupun ke toko sembako ya. Jadi biasanya toko-toko seperti ini mereka lebih cenderung lebih suka ditawarkan dengan harga tempo ya. Jadi walaupun teman-teman itu tawarkan dengan harga miring sangat murah, dengan cash itu biasanya mereka kurang berminat ya. Tapi kalau teman-teman tawarkan dengan harga tempo itu mereka biasanya langsung ambil orderan ya. Mungkin dari sisi situ ya yang sulit ya bagi teman-teman ya. Terus bagian keuntungan ya. Jadi untuk keuntungan sendiri itu tergantung biasanya kesepakatan ya. Jadi kesepakatan teman-teman dengan yang punya barang ya. Masalah persentase ataupun masalah keuntungan itu seperti itu ya. Dan biasanya untuk kami yang menyuplai barang ke orang-orang kampas itu harganya berbeda ya. Jadi harga dia jual ke pasaran itu sama dengan harga kami jual di pasaran ya. Jadi harga untuk kami berikan kepada orang-orang yang kampas itu sangat murah sekali ya. Dan juga masalah tempo itu berbeda lagi ya. Dia ada namanya sistem bonus, ada sistem bagi hasil ya. Ya hitung-hitungan buat teman-teman yang pengen belajar, pengen merintis usaha atau plastik, itu buat pengalaman sangat baik sekali ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan satu pengalaman dagang plastik dari bawah. Dan yang kedua, mungkin teman-teman sebelum bikin usaha toko plastik ataupun langsung ke ruko, teman-teman sudah dapat pelanggan ya. Jadi untuk manfaatnya hanya seperti itu ya. Mungkin dari sisi keuangan, namanya kita dagang plastik modal minim pasti berisiko ya. Jadi kami harap teman-teman jangan terlalu mengharapkan masalah sisi keuangan ya. Jadi sistem keuntungan ya. Jadi ibarat kata teman-teman itu belajar dulu ya. Jadi belajar dari bawah, nyuplai barang-barang langsung ke toko-toko plastik ataupun ke toko-toko sembako kecil ya. Mungkin sebatas ini ya. Jadi pembahasan usaha toko plastik dengan tanpa modal ya.
Jadi memang ada dagang plastik tanpa modal, tapi riskan, dia banyak resiko ya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi bagi teman-teman tetap semangat, tetap pengen belajar, pengen tahu masalah bisnis usaha toko plastik ya. Jadi di sini terserah kepada teman-teman sendiri ya. Jadi yang penting teman-teman itu ada kemauan pengen belajar namanya usaha toko plastik ya. Jadi masalah variasi modal teman-teman bisa memilih ya. Jadi bisa usaha toko plastik tanpa modal, tetapi tadi masalahnya akses barang ya. Jadi bisa juga teman-teman memilih usaha toko plastik dengan modal minimalis, itu bisa paket 25 juta ataupun 30 juta itu bisa. Dan juga bisa teman-teman itu dengan paket langsung grosir ya, tapi modalnya memang dia terbilang gede ya. Jadi mungkin bisa dikatakan modal ratusan juta ya. Jadi terserah kepada teman-teman sendiri ya. Memang untuk usaha toko plastik sebaiknya teman-teman butuh pengalaman yang banyak ya. Jadi dalam artian di sini teman-teman merintis dari nol, dari bawah ya. Jadi seperti sistem dagang plastik tanpa modal tadi ya. Jadi sebelum teman-teman itu membuat toko plastik, sebaiknya teman-teman itu memang harus tahu sistemnya dulu ya. Jadi dari sistem belanja dan juga masalah langganan ya. Mungkin seperti itu ya, lebih kurang ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video-video selanjutnya mungkin kita bahas tentang permasalahan yang lain ya. Jadi masalah mungkin pendapatan usaha toko plastik pemula yang kami anggap normal ya. Jadi tidak di bawah standar ya. Oke, terima kasih.